Assalamualaikum Sobat Cerita BBG semua. Kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang si Melin Kundang. Kalian semua pasti tahu, legenda Melin Kundang, anak durhaka yang dikutuk menjadi batu. Tapi, pernahkah kalian berpikir, seperti apa sih masa kecil Melin Kundang sebelum ia menjadi kaya dan lupa daratan? Apakah sejak kecil, ia sudah punya sifat sombong? Yuk, kita telusuri sisi lain dari Melin Kundang yang jarang diceritakan. Jauh sebelum menjadi saudagar kaya raya, Melin Kundang hanyalah seorang anak laki-laki dari keluarga nelayan yang sangat miskin di sebuah desa bernama Air Manis di pesisir Sumatera Barat. Ayahnya sudah lama pergi merantau dan tak pernah ada kabar beritanya, meninggalkan Melin kecil bersama ibunya yang ia panggil Mande Rubayah. Mereka hidup serba kekurangan. Tapi Melin tumbuh menjadi anak yang sangat berbeda dari citra yang kita kenal. Melin kecil adalah anak yang rajin dan berbakti. Setiap hari, ia tidak pernah lelah membantu ibunya. Entah itu mencari kayu bakar, membantu membereskan ikan tangkapan tetangga, atau melakukan pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan sedikit uang untuk makan. Beban hidup yang berat tidak membuatnya patah semangat. Justru ia semakin kuat demi melihat senyum di wajah ibunya. Bagi Melin, ibunya adalah segalanya. Ia sangat menyayangi Mande Rubayah. Salah satu hal yang paling ia sukai di dunia adalah masakan ibunya. Bayangkan, sesederhana ikan goreng buatan sang ibu saja sudah terasa seperti makanan paling lezat baginya. Di tengah kemiskinan, kehangatan kasih sayang ibunya adalah harta yang paling berharga. Melihat ibunya yang bekerja keras setiap hari tanpa lelah, sebuah mimpi besar mulai tumbuh di hati Melin. Ia tidak ingin ibunya terus-menerus hidup dalam kesusahan. Ia ingin mengubah nasib mereka. Seperti ayahnya yang pergi merantau, Melin bercita-cita untuk pergi ke negeri seberang, bekerja keras, dan pulang sebagai orang kaya. Tujuannya hanya satu, membahagiakan ibunya agar tidak perlu lagi bersusah payah. Ambisi itu begitu kuat, hingga suatu hari, ada sebuah kapal dagang besar yang berlabuh di desanya. Melin melihat ini sebagai kesempatan emas. Tanpa pikir panjang dan tanpa izin siapapun, ia nekat menyelinap dan bersembunyi di dalam kapal itu. Ia rela mengambil risiko besar demi mengejar mimpinya. Tentu saja, persembunyiannya tidak bertahan lama. Melin akhirnya ditemukan oleh awak kapal dan dihadapkan pada sang nahkoda. Awalnya, nahkoda itu marah. Tapi setelah melihat kegigihan dan semangat kerja yang terpancar dari mata Melin, ia justru merasa iba sekaligus kagum. Nahkoda itu melihat potensi besar dalam diri anak pemberani ini. Sebelum kapal benar-benar berlayar, Melin diberi kesempatan untuk pulang dan meminta izin pada ibunya. Dengan berat hati, Melin menceritakan semua rencananya pada Mande Rubayah. Tentu saja, hati seorang ibu hancur mendengar anak satu-satunya akan pergi jauh. Mande Rubayah sangat takut kehilangan Melin, sama seperti ia kehilangan suaminya. Tapi melihat tekad kuat di mata anaknya, Mande Rubayah akhirnya luluh. Dengan berlinang air mata, ia memeluk Melin dan memberinya restu. Ia hanya menitipkan satu pesan yang sangat penting. Pergilah nak, kejarlah mimpimu. Tapi jangan pernah, sekalipun, lupakan ibumu yang selalu menantimu di sini. Nah, Sobat Cerita BBG, setelah Melin mendapatkan restu dari ibunya, maka Melin pun bersiap diri. Melin membawa perbekalan yang hanya pakaian dan tanpa uang sepeser pun. Setelah berpamitan, Melin pun berangkat menuju kapal yang nahkoda kapal tersebut sudah menantinya. Kisah masa kecil Melin Kundang ini menunjukkan dua sisi yang menarik. Di satu sisi, ada kasih sayang yang luar biasa pada ibunya, dan ambisi yang kuat untuk mengangkat derajat keluarga. Namun di sisi lain, benih-benih sifat nekat dan ambisius yang kelak membuatnya lupa diri saat kesuksesan datang sudah mulai terlihat. Legenda ini menjadi pengingat abadi bagi kita semua tentang betapa pentingnya untuk selalu berbakti dan tidak pernah melupakan asal-usul kita, terutama ibu yang telah membesarkan kita. Ia membekali putranya dengan doa dan harapan agar Melin selalu ingat padanya dan kembali ke kampung halaman. Suatu saat nanti, bertahun-tahun berlalu tanpa kabar. Sang ibu, yang kini semakin tua dan renta, tak pernah berhenti menanti kepulangan Melin. Setiap hari, ia duduk di tepi pantai, memandang ke laut lepas, berharap melihat kapal putranya kembali.
Sementara itu, di perantauan, Malin Kundang bekerja dengan sangat giat. Berkat kejujuran dan kecerdasannya, ia berhasil memikat hati seorang saudagar kaya. Tak lama, ia pun diangkat menjadi menantu dan mewarisi seluruh kekayaan saudagar tersebut. Malin kini telah menjadi seorang pria yang sangat kaya raya, memiliki banyak kapal dagang, dan seorang istri yang cantik jelita. Suatu hari, takdir membawa kapal Malin yang megah berlabuh di pantai desa asalnya. Kabar kedatangan saudagar kaya itu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Tentu saja, kabar ini sampai juga ke telinga Ibu Malin. Dengan hati yang berbunga-bunga dan air mata haru, ia berlari tertiti-titi menuju pantai untuk menyambut anak yang sangat ia rindukan. Sesampainya di sana, sang ibu langsung memeluk Malin dengan erat. Namun sangat disayangkan sekali sobat cerita BBG. Apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Malin, yang merasa malu melihat penampilan ibunya yang tua, miskin, dan berpakaian compang-camping, mendorong wanita tua itu hingga tersungkur di pasir. Di hadapan istrinya, yang terkejut, dan para awak kapalnya, Malin dengan angkuh berkata bahwa ia tidak mengenal perempuan tua itu. Ia bahkan menuduh ibunya hanya menggaku-enggaku untuk meminta hartanya. Betapa hancur hati sang ibu. Cintanya yang tulus dibalas dengan penghinaan yang begitu menyakitkan. Dengan hati yang luluh lantak, sang ibu menengadahkan tangan ke langit. Ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, jika benar, ia adalah Malin, anakku, maka kutuklah dia menjadi batu." Apa yang terjadi selanjutnya Sobat Cerita BBG? Seketika itu juga, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Angin kencang bertiup, dan badai dahsyat datang menerjang. Petir menambar-nyambar menghancurkan kapal mewah Malin Kundang. Di tengah amukan badai, Malin yang ketakutan akhirnya menyadari kesalahannya. Ia bersujud memohon ampun. Namun, semuanya sudah terlambat. Perlahan tapi pasti, tubuhnya dan seluruh isi kapalnya berubah menjadi batu. Kisah Malin Kundang menjadi legenda yang terus diceritakan turun-temurun. Sebagai pengingat bagi kita semua, untuk selalu menghormati dan menyayangi orang tua. Jangan pernah melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Tak peduli setinggi apapun, pangkat dan sebanyak apapun harta yang kita miliki. Konon, sisa-sisa kapal dan batu Malin Kundang yang sedang bersujud masih bisa kita lihat hingga hari ini di pantai air manis, Padang, Sumatera Barat. Terima kasih sudah menonton kisah Malin Kundang ini sampai selesai. Jangan lupa follow cerita BBG untuk cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.